Coba kalau cerita seperti ini dilakukan setiap hari 4 kali kayak selebritis tadi, insya Allah cintanya minta ampun. Tapi jangan takut. Sekarang ada masjid, ada surau, ada guru ngaji, ada pesantren. Maka kita datang kepada pengajian, datang kepada acara-acara keagamaan, akan nanti diperingati lagi Maulid Nabi. Itu juga kita datangi, karena di situ kita akan ditambah lagi kecintaan, akan ditambah lagi pengenalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagus sekali cerita-cerita baginda Rasulullah diulang. Nah, inilah kenapa kita harus mengulang sejarah Nabi Muhammad SAW ini untuk menambah kecintaan kita, mengenal Rasulullah dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus kita cinta kepada Rasulullah? Tadi salah satunya kesempurnaan iman. Kalau tidak cinta kepada Rasulullah maka tidak sempurna imannya. Kenapa? Tidak pantaslah. Rasulullah sudah begitu kuat memberikan semua perhatian jiwa raganya untuk Rasulullah, ternyata kita yang diperhatikan tidak cinta, tidak sempurna iman orang ini, tidak pandai balas jasa. Sesama kita baik, kalau ada orang sudah baik kepada kita, baik, tahu-tahu kita tidak pandai jasa, benci tak itu? Benci. Bagaimana dengan Rasulullah yang sudah memberikan semua yang beliau miliki untuk kita, tahu-tahu tidak balas jasa, kita langgar perintahnya, kita hina sunnahnya. Maka ini adalah orang yang apa kita bilang? Nah, inilah sebabnya kita harus cinta kesempurnaan iman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu syafaat, Bu? Syafaat itu pertolongan Rasulullah. Pada hari kiamat akan memberikan syafaat banyak. Salah satunya yashfa'u yaumal qiyamah thalas. Ia akan memberi syafaat pada hari kiamat ada 3 golongan. Al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada. Golongan para nabi-nabi, golongan para ulama, dan golongan para syuhada. Ini mereka 3 golongan diberikan oleh Allah mandat untuk memberikan pertolongan. Man dzalladzi yashfa'u illa bi'idznih. Nah, di sini tidak ada pada hari itu orang bisa memberikan pertolongan kecuali yang dapat izin. Siapa yang dapat izin dari Allah? 3 golongan itu. Salah satunya para nabi. Nabi yang paling memberikan syafaat paling banyak Rasulullah SAW. Kalau kita tidak mencintai Rasulullah, bagaimana mau dapat syafaat beliau? Padahal pada saat itu kita sangat perlu syafaat. Orang lain lari dari kita. Amal kita apa sih? Maka yang bisa membantu kita Rasulullah SAW. Ini syafaat. Dan syafaat itu terbagi, Bu. Yang paling besar pada yaumul mahsyar tadi diberikan syafaat. Tapi ada lagi syafaat yang seharusnya dia masuk neraka karena amalnya ditarik oleh Allah, oleh Rasulullah, tidak jadi masuk neraka. Itu syafaat. Ada lagi seharusnya di neraka 1000 tahun, di korting dengan berkat Rasulullah diberi syafaat jadi 500 tahun. Ada lagi diangkat derajat, seharusnya dia di posisi surga di tingkat bawah karena dia banyak selawat, ikuti sunnah, cinta Nabi, diangkat jadi tingkat 2. Itu macam-macam syafaat. Itu semua dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi yang paling besar pada yaumul mahsyar. Kenapa yaumul mahsyar? Karena pada saat itu seluruh nabi juga minta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Seluruh nabi, Bu. Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Isa tadi seluruhnya minta syafaat kepada Nabi Muhammad karena mereka tidak berani memberi syafaat pada saat itu. Nah, orang-orang yang mencintai Rasulullah adalah salah satu orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dengan kita mencintai Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di surganya. Tidak usah jauh-jauh. Ini ada cerita dalam hadis Sahih Bukhari. Cerita ini disaksikan oleh seluruh sahabat. Yang diceritakan ini bukan manusia, bukan yang banyak sholat, bukan yang punya hati, bukan punya perasaan, bukan punya akal. Tapi dia dapat surga gara-gara cinta ke Rasulullah. Dia ini adalah sebatang korma. Batang korma, Bu, bisa masuk surga karena cinta kepada Rasulullah.
Ceritanya bagaimana? Mau ceritanya? Kota Madinah ada namanya Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi sebelum dibangun besar-besaran, Masjid Nabawi itu tiangnya dari pohon kurma. Karena belum ada semen, belum ada besi, batang kurma, jadi tiang. Nah, ketika Rasulullah SAW khutbah hari Jumat, beliau bersender kepada salah satu pohon itu. Bersender, beliau sampaikan khutbah. Semakin hari, semakin minggu, semakin tahun umat Islam tambah banyak, maka masjid tambah ramai. Maka tidak memungkinkan Rasulullah bersender saja, di belakang tidak kedengaran, di belakang tidak kelihatan. Maka sahabat memberikan inisiatif, dibikinkanlah mimbar. Dibikin apa? Mimbar Rasulullah 3 tangga saja. Tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga. Sehingga ketika hari Jumat, beliau naik tangga ketiga itu menyampaikan khutbah. Pertama kali beliau memakai mimbar itu, pada hari Jumat pertama ketika memakai mimbar itu, beliau menyampaikan khutbah. Alhamdulillah, amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ketika menyampaikan khutbah, ada suara tangis. Nah, seluruh sahabat di dalam masjid itu keheranan, cari-cari siapa katanya bapak-bapak bawa bayi hari Jumat ini. Kok ada bayi nangis? Cari-cari. Ternyata tidak ada orang meninggal, tidak ada orang nangis, tidak ada orang bapak-bapak bawa bayi ketika Jumat. Ternyata Rasulullah SAW turun dari mimbar tadi, memutuskan khutbah. Beliau mendatangi korma yang pernah beliau sandari. Ternyata yang nangis tadi, Bu, korma yang sering beliau sandari. Kenapa dia nangis? Karena biasanya beliau korma itu nunggu hari Jumat. Ini hari Jumat, pasti ada orang yang akan nyendari aku. Yang bersender ini adalah paling harum baunya, paling halus kulitnya, paling mulia orangnya. Siapa beliau? Menikmati beliau. Pohon kurma ini menikmati desenderi baginda Rasulullah SAW. Hewan, tumbuhan saja merasakan kasih sayang Rasulullah, karena Allah telah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad yang ditebarkan ini bukan hanya manusia, tapi juga hewan, tumbuhan, dan semua makhluk Allah SWT. Termasuk pohon kurma ini merasakan kasih sayang Rasulullah ketika desenderi khutbah saja. Nah, ketika hari Jumat itu tidak ada lagi yang nyender. Ternyata Rasulullah di mana? Sudah khutbah di atas mimbar. Maka beliau nangis, rindu dengan senderan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah turun, mengusap itu kurma, dikasih pilihan. Dalam riwayat Ibnu Hibban dan Imam Ahmad mengatakan dikasih 2 pilihan. Wahai pohon kurma, jangan nangis lagi. Aku 2 pilihan kau kasih. Pertama, engkau tidak lagi dipasang jadi tiang, akan ditumbuhkan lagi, ditanam lagi di kebun kurma, biar kau hidup lagi bertahun-tahun, bisa digunakan oleh masyarakat. Atau pilihan yang kedua, engkau tetap menjadi tiang masjid ini sampai nanti engkau hancur, entah dimakan rayap, nanti akan dibangkitkan menjadi penduduk surga Allah, dan buah-buahmu dinikmati oleh penduduk surga. Yang mana dipilih oleh kurma? Dia memilih tetap jadi pohon di dalam masjid, jadi tiang sampai dia hancur dan akan dibangkitkan menjadi penduduk surga. Coba lihat, Bu, pohon kurma sudah mati, tidak ada rasa, tidak ada hati, tidak ada akal, tidak pernah sholat, tidak pernah merayakan peringatan maulid, tapi karena rindu, karena cinta, karena suka Rasulullah, dapat syafaat masuk surga. Apalagi ibu-ibu sudah masak, apalagi Bu, sudah ngantuk, lihat-lihat, diotot-ototkan matanya, sudah capek-capek sambil bawa anak, bapak-bapak sudah capek jauh, mungkin ada acara pada malam ini, lebih daripada pohon kurma tadi. Kalau memang ini dipertahankan, Pak, saya yakin surga Allah Subhanahu wa ta'ala menunggu kita. Amin ya rabbal. Nah, ini diantara sebab. Pertama, ada syarat kesempurnaan iman. Kedua, adalah tanda kita mendapatkan syafaat. Yang ketiga, kita diberikan ganjaran surga Allah Subhanahu. Cuman cinta harus punya bukti. Jangan gombal, kata orang muda-muda sekarang. Apa gombal itu? Cuman di lidah baik.
Bukit tinggi akan ku daki, apalagi laut luas akan ku seberangi. Disuruh istrinya ke hutan, tidak berani. Ini gombal namanya, tidak ada bukti. Nah, cinta kita kepada Rasul demikian. Jangan hanya lidah baik. Ditanya, engkau cinta Rasulullah? Oh, saya cinta Rasulullah. Engkau suka Rasul? Saya suka, rindu Rasul. Tapi ketika disuruh peringatan Maulid Nabi, sudah aku di surau kemarin di masjid, tidak usahlah diulang lagi, sama baik. Nah, itu namanya buktinya ada cinta seperti ini. Nah, perlu bukti. Salah satu buktinya dikit-dikit melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Saya sampaikan hadis terakhir, sudah sejam nih Bu. Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Kata Rasulullah menyampaikan kepada sahabat-sahabat beliau, bahwasanya seluruh umatku keseluruhan yang mengaku dia adalah umat Rasulullah, yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yadkhulunal jannah, semuanya masuk surga. Kalau bapak-bapak berapa? Umurnya 30 sampai ke 33. Kalau ibu-ibu umurnya 18 ke 21. Itulah umur-umur ahli surga. Saya ini 34. Dekat-dekat nih. Mau ikut Bu? Insya Allah sama-sama. Maksudnya Bu, bukan berarti yang tua tidak bisa masuk. Artinya nanti di surga dimudahkan lagi. Karena tidak ada yang keriput nanti di surga itu. Tidak ada yang ubanan di surga nanti. Semuanya dimudahkan. Bapak-bapak yang sudah 40, 60 dipindahkan umurnya kayak 35, 30 tahun lagi. Ibu-ibu yang sudah 40, 50 dipindahkan lagi menjadi 17 tahun lagi. Tapi nanti di dunia jangan diharapkan kalau di dunia. Kalau umur 50 sudah 50. Nanti 50 nak bergaya 21 susah Bu. Nah, ini kata Rasulullah, seluruh umatku yang bersyahadat mengaku Allah tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Rasulullah sebagai utusan Allah, maka dia akan masuk. Tapi ada tambahan kata Rasul, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau, yang menolak. Loh, kata para sahabat, ya Rasulullah, mana ada orang menolak masuk surga? Mau semua. Semua orang mau masuk surga. Karena enak di surga. Semua keinginan kita akan diberikan oleh Allah. Semua keinginan. Ibu-ibu mau ingin apa diberikan. Di surga ada amal lagi Bu. Semua pahala. Amal di dunia baik. Tinggal nerima pahala baik di surga itu. Semua yang kita inginkan ada di surga itu. Mau apel langsung datang, mau emas langsung ada emas, mau helikopter langsung ada helikopter, mau mobil langsung ada mobil. Cuman bapak-bapak tidak ada di situ rokok. Kalaupun bapak minta rokok, dikasih rokok baik, tidak ada api. Kalau mau api, turun ke neraka dulu, ngambil api di situ. Mau turun ke neraka, takutnya tidak dibuka lagi pintu. Nah, maka sahabat tadi bertanya Rasulullah, tidak ada orang menolak masuk surga? Ada, kata Rasulullah. Siapa? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mengikuti sunnah-sunnahku, ajaranku, maka dia sebenarnya mau masuk surga. Telah berusaha mau masuk surga. Tapi orang yang melanggar sunnahku, melanggar ajaranku, berarti sama saja dia menolak. Loh, sudah dikasih jalan masuk surga, kok dia pindah, belok? Mana tak sampai ke surga itu? Umpamanya ada orang masuk rimbo, hutan rimbo. Tahu-tahu berdua dia, satu sudah sesat, satu bisa balik. Tapi yang bisa balik ini sayang dia sama kantinyo yang tersesat itu, dikasih tando-tando. Lewat situ ini kasihnya batu, lewat tadi kasih ranting, lewat situ kiri kanan. Nanti diharapkan kantinyo yang sesat tadi bisa melihat rambu-rambu, bisa balik lagi ke mana? Balik ke dusun dia. Oh, ini peninggalan kanti aku tadi. Belok katanya, ikut dia. Lurus, ikut lurus. Nyebrang, ikut nyebrang. Akhirnya selamat juga. Kalau kantinya tadi mau ngikutin rambu-rambu kanti yang selamat tadi, tapi sudah tahu ini kanti ngasih kanan, dia ngiri. Kasih lurus, dia nganan. Sampai tak Bu? Tambah sesat. Dimakan hewan, na'udzubillah min dzalik. Ya udah. Sama di dunia ini Bu, kita ini sedang di rimba. Yang sudah selamat dari rimba dunia ini adalah Rasulullah SAW.
Beliau sayang kepada umatnya, dikasih rambu-rambu. Nih, anak-anak, pemuda-pemuda, kalau mau baik keluarganya, nikah. Ini rambu-rambu, bukan pacaran. Haram, karena itu bukan hubungan yang Nih bapak-bapak, kalau dalam keluarga tanggung jawab kepada anak, bukan hanya dikasih makan, minum, standby, tapi agama juga dikuatkan, karena mereka tanggung jawab bukan di dunia, di akhirat juga agama itu jadi tanggung jawab. Ini ajaran Rasulullah. Nah, ini sudah dikasih rambu-rambu tadi, tando-tando ini, tahu-tahu ada bapak belok, tidak mau ikut rambu-rambu, sampai tidak surga, Bu? Sampai tidak? Nah, sama dengan kata Rasulullah, siapa yang ikut ajaranku, sunnahku, sampai ke surga. Tapi siapa yang melanggar ajaranku, sunnahku, artinya sama baik dia menolak masuk surga. Sudah tahu ke bangku itu lurus, tahu-tahu di kiri kerinci sampainya. Nah, ini maksudnya kita ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ibu tadi minta tambah, ya tambah dikit ya. Nah, tambahannya dikit baik. Salah satu sunnah-sunnah Nabi yang wajib, yang sering kita lupakan padahal gampang-gampang, adalah baca bismillah. Mulai ibu ya, baca bismillah. Pekerjaan-pekerjaan baik, ikutilah atau awali dengan bismillah. Makai baju, mulai dari kanan, bismillah. Mau ke kebun, melangkah kaki luar rumah, bismillah. Masak, bismillah. Nyuapin anak, bismillah. Apalagi ke masjid, apalagi peringatan seperti ini, apalagi membantu keluarga lagi belek, semua pakai baca bismillah. Hal-hal yang baik pakai baca bismillah. Ditutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil. Ini simple, ini kecil, ini mudah, tapi kadang-kadang kita lupa. Ajarkan kepada anak-anak. Ada dinampakkan orang-orang soleh setan. Orang soleh dinampakkan bentuk setan. Tahu-tahu ada orang soleh menampak ketika melihat setan itu terbagi dua, Bu. Ada setan badannya gendut, ada setan badannya kurus. Nah, mohon maaf yang gendut, saya tidak menyindir setan. Ini setan, ada yang gendut, ada yang kurus. Ditanya dia, setan, kok kamu ini kok bisa gendut? Itu temanmu kok kurus? Kenapa beda? Setan gendut jawab, saya ini suka berteman dengan manusia yang jarang pakai bismillah. Ketika dia masuk rumah, tak baca bismillah, aku ikut masuk rumah, dapat tumpangan. Ketika dia tidur, dia tak baca bismillah, ikut juga di ranjang ibu. Ketika dia makan, tak baca bismillah, ikut juga makan ibu. Naudzubillah, kalau berhubungan suami istri tak bismillah, ikut juga dia di situ. Makanya anaknya kayak setan. Bismillah. Itu sehingga dia dapat semua. Ketika tidur dapat tempat karena ada bismillah. Ketika makan dapat makanan. Ketika minum dapat minuman. Semua kegiatan manusia yang baik-baik dia ikut. Akhirnya digendut. Berbeda dengan yang satu kurus, karena dia ketepatan menemani Ustadz Bawi ini. Baca bismillah terus, terpelanting dia. Mau makan bismillah, terpelanting setan, tak bisa makan bersama Ustadz Bawi. Apalagi mau masuk rumah, baca bismillah, tak bisa lagi dia masuk rumah, terpelanting keluar. Mau tidur baca bismillah, tak bisa tidur bareng dengan kita, karena kita terpelanting, karena dia terpelanting, karena baca bismillah. Karena setan itu dengan zikir kepada Allah dia jadi kurus, dia jadi terhina, dia jadi yakhsha, terpelanting. Makanya kita harus baca bismillah. Simple Pak ya, mudah ini, tapi jarang kita ajarkan kepada diri kita pribadi atau anak-anak. Maka mulailah baca bismillah. Cuman kalau merokok jangan bismillah Pak, tak perlu baca bismillah. Yang kedua, yang jarang juga padahal mudah, sunnahnya adalah kegiatan kita biasanya sholat Jumat, biasakanlah bapak-bapak pakai putih. Nah, pakaian Bu, biasakan Pak. Apalah, mudah lah. Ada baju-baju putih yang harga-harga yang miring itu banyak. Apa gitu banyak warna semua ada. Ada satu pun putih, pakailah putih. Itu sunnah Nabi, mudah. Cobalah kalau kita masuk masjid, masjidnya putih, semua renang hati gitu. Oh, malaikat semua sholat pada hari ini. Ya udah,
Apalagi ditambah berangkat itu sudah putih bajunya, sudah pakai minyak wangi, rokoknya ditinggalkan di rumah, HP-nya tinggal di rumah, berangkatnya belum waktu azan masih lama berangkat. Wah, insya Allah masuk masjid itu betah, tidak mau keluar lagi di masjid. Kalau kita pakai sunnah. Tapi kalau dari kebun belum mandi, warna-warni bajunya, baunya minta ampun, masuk masjid, anak kacang-kacang cepet-cepet mau keluar. Kenapa? Di situ bau, di situ ada baju tengkorak, di situ ada baju buaya. Itu kenapa? Karena kita sendiri yang bikin masjid itu gerah. Nah, kita biasakan kalau masuk masjid baju putih. Khusus sholat Jumat aja dulu. Kalau kegiatan masyarakat sosial, pakai batik tidak apa-apa. Seperti kita sekarang pakai batik tidak apa-apa warna-warni, karena kita sedang meriah. Tapi khusus Jumat ini bagus pakai putih. Itu sunnah kecil. Tapi kadangkala kita meremehkannya. Nah, yang terakhir, sunnah yang kecil tapi kita pahala yang sangat besar adalah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Dusun Pandan telah mengundang para selawat-selawat ini. Sudah dimulai dari selawat banyak sekali. Semoga selawat-selawat ini adalah bagian kita melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam berjanji menyampaikan salah satu pahala ibadah sunnah salawat itu apa? Apa di dalam berjanji itu? Pangkal-pangkalnya. Al jannatu wa na'imuha sa'dul limay yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Artinya apa itu, Bu? Al jannatu surga, wa na'imuha dan seluruh kenikmatannya, kenikmatan surga, sa'dun sangat berbahagia, limay yusalli barang siapa untuk orang yang selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ketika kita selawat artinya kita sudah mengenalkan diri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya kita nanti di padang mahsyar, bapak dipanggil, "Oi Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan," dipanggil nama kita, dipanggil bapak kita. Kita toleh. Siapa kau ini? Bapak yang putih, orangnya ganteng, manggil nama kita. Siapa kau ini? Aku ini Muhammad. Loh, kok tahu namaku, nama ayahku? Karena engkau sering baca selawat kepada aku. Karena selawat kita setiap kita baca dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Man shalla alayya salatan sallallahu biha asyra. Siapa salat sekali, Allah balas 10 kali. 10 kali dibalas 100 kali. 100 kali dibalas 1000 kali. Siapa ibu yang baca sampai 1000 kali, haram neraka menyentuh kulitnya. Itu selawat kepada Rasulullah. Maka banyak selawat, mudah, apalagi ibu-ibu mudah sekali sambil maca goreng pisang. Sallallahu Allah sallallahu. Apalagi ibu kerjanya, ngerai. Allah sallallahu. Mudah daripada ngotak-ngotak ngomongkan orang. Apalagi Bu, bapak-bapak ngaret sawit. Allah sallallahu. Sudah dapat 2. Apa lagi? Bapak-bapak apa? Nyupir. Allah SWT. Sekali kita selawat balas 10. Dan keutamaan selawat Ibu yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, selawat itu tidak perlu dalam keadaan wudhu. Kalau wudhu lebih bagus lagi. Tidak perlu tutup aurat. Kalaupun tutup aurat, menghadap kiblat, suci lebih utama lagi. Tapi tidak perlu, dapat pahala. Ditambah lagi, kalau selawat itu walaupun riya diterima oleh Allah. Kalau sholat riya, aku khusyuk sholat. Kenapa? Ada mertua. Tak terima oleh Allah untuk mertua. Ada anakku bidan ini. Biar dapat THR. Tak dapat pahala karena riya. Tapi kalau selawat Nabi, walaupun mau dilihat kanti, mau dilihat suami, mau lihat dia mertua, tetap diterima oleh Allah. Karena kemuliaan siapa yang kita doakan ini, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah sudah saya tambahin ini. Nah, itulah yang saya dapat sampaikan dalam kesempatan ini. Maka saya simpulkan peringatan kita ini jangan hanya sampai pada saat ini, tapi kita terus menerus kita kenalkan diri kepada Rasulullah, untuk kita pribadi, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi.
Karena dengan cinta itulah iman kita sempurna, mendapatkan syafaat Rasulullah dan akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya amalkanlah sunnah-sunnah yang sudah ibu tahu, yang sudah bisa ibu lakukan, amalkan sunnah-sunnah itu. Kalau belum tahu jangan dipaksakan. Dan juga jangan diremehkan. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, diberikan taufik, diberikan hidayat, diberikan bantuan, diberikan penjagaan, diberikan kesehatan, keafiatan, semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Mohon maaf Bapak kalau ada salah, Ibu kalau ada kurang dalam ucapan, dari bahasa, mungkin tidak ada sebagian kata-kata yang kurang dipahami. Semoga semua ini maksud saya untuk kebaikan. Apabila salah saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Allahumma fi ila aqwamit thariq. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.